Ucapkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Untuk kita tolong untuk berdoa dulu. Bapak Ibu Yesus Bapak terima kasih atas kekuatanmu dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan mulai belajar Bapak, tolong kita dari awal perkenalan dan belajarnya kami tertulis seperti ini. Ini Baik. baik. Nah, masih ingat waktu kelas 10 pelajaran matematika wajib tentang trigonometri? Masih. Ada apa saja di trigonometri? Simbol Sudut beralas. Oke, ya. Nah, kalau begitu kita mau latihan dulu. Hari ini kita mau main games. Gamesnya di Quizzes. Nah, buka aplikasi Quizzesnya. Ibu mau mengingatkan kita mau pemanasan namanya. Pemanasan tentang trigonometri dasar. Ya, itu kode gamenya 7, 5, 6, 583. Baik, sambil menunggu teman ini, siapa yang tidak masuk hari ini? Obi izin karena bapaknya meninggal ya. Lalu Bilance kenapa? Semuanya sakit. Baik, ada 2 orang izin. Berarti kalian yang masuk hari ini 23. Bermain 13 tambah Roswani masuk. Bisa sudah mulai? Belum. Apa kendalanya Lupin? Sabar ibu sabar. Sana. Bisa connect tidak? Ari ini siapa yang bernama Ari? Aristo. Ayo bravo. Kita nol di sini. Oke, mulai. Saya gambar penyawa. Untuk saat ini masih pemegang juara 1 junior ya. Mana junior ini? Silahkan itu. Ulang. Dia terima. Mary dan Tinus. Tepuk tangan dulu. Tiga Aristo. Dengan jumlah nilai 3.430, juara 1 tiga junior 4.400. Nah, ini dia pemenangnya kelihatan. Juni, bulan Juni. Ya, baik. Nah, di situ kalian tadi ketemu soalnya apa saja? Nilai Sin 60. Kos dari kos dari 120. Nah, Helen, betul. Saya dengar dari katanya Helen tadi. Relasi. Relasi berarti berhubungan dengan sudut apa? Nah, pada kelas 10 ya, ini kita ingat kelas 10 nya. Nah, kemarin pada 2-3 minggu yang lalu, Ibu Guru sudah kasih tugas kalian untuk buat alat peraga apa? Nah, itu untuk membantu kalian dalam menghitung relasi sudut tanpa kalkulator. Coba angkat masing-masing punya roda trigonometrinya. Ya, per kelompok ada ya?
0 derajat sampai 120 derajat, lanjut sampai berapa dia 30 derajat. Jadi kalau kita lihat dari 0 derajat itu tuh, di sini sudah ada tulisan pertama sin, terus di bawahnya cos dan tan. Kosong tengahnya buat dia sin cos tan dari nilai 0 derajat ya. Jadi kalau lihat dari 0 derajat sin dari 0 itu tuh 0, cos dari 1 itu 0, 1 dan tan dari 0 itu 1. Kalau kita lihat di tempat lain juga sama. Nah, 120 derajat contohnya juga dari sin dari 120 derajat 0, cos dari 120 1 dan tan-nya 0 dan seterusnya. Terima kasih. Ya, sekarang Bu Guru akan putarkan video. Ya, hari ini kita akan belajar tentang membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan sisi sinus dan kosinusnya, indikatornya. Nah, kita capai. Jadi penjelasan, kalian dapat menjelaskan rumus-rumus identitas sinus kosinus tangan untuk sudut rangkap yang benar. Yang kedua, menggunakan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal identitas sinus kosinus dan tangan untuk sudut rangkap. Yang ketiga, menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Ya, dengan benar semuanya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tinggal tambah kata benar. Sekarang kita masuk ke pelajaran olahraga. Ini pelajaran apa ini? Lompat jauh. Lompat jauh. Lompat jauh. Biasanya dalam lompat jauh itu ada apa saja? Yang ini namanya apa? Kotak yang ini? Kotak pendaratan. Boleh. Apa lagi? Tumpuan kaki yang mana? Pistol. Yang ini ya. Pistol senang olahraga ini ternyata. Ini pelajaran. Nah, sekarang ada permasalahannya. Kalian semua sudah pada pegang LKPD ya? Masing-masing satu orang. Ya. Ada LKPD-nya di tangan semuanya masing-masing. Oke. Kalian lihat di situ Ibu juga sudah siapkan tentang permasalahannya. Sarina, dengan suara keras coba bacakan permasalahannya. Kecepatan awal seseorang melompat 5 meter persegi. Dengan sudut awal melompat sin A sama dengan 3/5. Tentukan jarak terjauh yang dicapai pelompat apabila diketahui gravitasinya 10 meter persegi. Meter persegi. Nah, lihat di LKPD kalian. Sebelum Ibu melanjutkan sangkut pautnya materi ini dengan pelajaran apa, coba kalian bertanya dulu di situ. Tanyakan apa saja yang kamu mau tanyakan, tapi yang pasti menyangkut materi ya. Jangan menyangkut tentang siapa yang lompat, namanya siapa, kelas berapa, itu bukan ya, itu bukan pelajaran. Jadi kalian bertanya yang menyangkut tentang pelajarannya, tentang materi kita, tentang trigonometri lah tidaknya seperti kelas 10. Silakan masuk ke kolom bertanya. Ayo menenang, tulis masing-masing di LKPD-nya. Setidaknya satu orang bertanya 2 pertanyaan. Ya, sekarang Ibu minta dari Rofit, kelompok paling ujung belakang. Bacakan pertanyaanmu. Berapa besar sudut yang terbentuk? Berapa besar sudut yang terbentuk? Oke, saya terima dulu. Lanjut yang berikut. Bagaimana cara memperoleh sin 2A? Sin 2A. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari 2 pertanyaan itu kita lihat dulu sekarang ke tahap yang selanjutnya. Nah, ini gambar. Siapa yang belajar fisika di sini kelas 10? Saya.
Jadi dalam gerak parabola ada 4 titik penting, A, B, C, dan D. Dimulai dari titik A, awal dia melompat, akan terbentuk di LKPD. Kalian ada gambarnya ya? Ya, ibu udah gambarkan itu. Di situ V0 itu kecepatan apa? Awal. Oke, kecepatan awal kalikan kosinus alfa. Nanti kan dia bergerak ke atas sini, V0 di sini. Kalau yang kalau mendatar tuh horizontal atau vertikal? Nah, yang horizontal kalikan kosinus alfa. Kalau yang vertikal kalikan sinus alfa. Nah, kenapa kalikan kosinus alfa rumusnya? Kalau ini juga gabungan dengan matematika menggunakan operasi vektor, matematika minat kelas 10. Nah, kosinus alfa kenapa kita gunakan itu? Ingat rumus tadi waktu pelajaran tadi kuisis. Kalau sin demi cos kali. Nah, kosinus pakai kosinus karena berada di samping sudut alfa. Kenapa kita gunakan sin di sebelah sini untuk vertikal? Karena dia berada di depan, di seberang. Nah, di situ. Jadi ketika dia melompat, dia membentuk sudut elevasi yang disebut sudut sin yang alfa di gambar kalian situ. Nah, itulah alfa dan V0 cosnya. Dia lompat kembali sampai ke titik B, masih nggak masalah. Hingga C biasanya dibilang titik apa? Puncak. Oke, betul. Nah, titik puncak dari jarak pertama dia melompat hingga batas titik puncak itu dinamakan X maksimum. Ingat toh pelajaran gerak parabola? Nanti tingginya disebut Y maksimum. Nah, kembali ke permasalahan orang melompat tadi. Pertanyaannya apa? Terjauh. Nah, itu beda ya. Beda antara bahasa jarak terjauh dan jarak maksimum pada gerak parabola. Jangan sampai kalian salah. Maksimum hanya dari orang itu melompat hingga batas titik puncak. Kalau jarak terjauh dari awal lompatan hingga akhir pendaratan. Pendaratannya di titik apa? B. Nah, namun untuk mencari rumus X terjauh, kita harus gunakan rumus X maksimum. Sudah ada pandangan di sini? Ya. Oke, baik, kita akan kerjakan RKPD kalian. Masuk ke tahap mengumpulkan informasi seperti yang ada di sini. Nanti ganti-ganti per kelompok. Tadi kelompok yang belum maju, kelompoknya Kristo. Nah, sekarang kalau rumus jarak adalah X sama dengan kecepatan Vx kali T maksimum, waktu maksimum. Nah, sekarang kita mau cari waktu maksimumnya, T max, kecepatan awal kali sudut elevasi bagi gravitasi. Nah, di titik-titik ini isi di RKPD-mu, isi apa? Kecepatan awal kali sudut elevasi. Untuk manila pertama jawabannya ada di sini. Kamu pilih yang jawabannya, nanti tinggal buka double tick yang di belakang lalu tempel. Ya. Jadi ini untuk manila pertama. Siapa mau maju duluan? Saya tunggu dari kelompok 1. Dari tadi nggak ada yang maju kelompok 1. Rosjani mau maju? Oke, Rosjani, kalau gitu habis kelompok berapa? 4 ya? 5. Kelompok 5 selesai itu masuk kelompok 1. Pilih jawabannya yang mana di sini? Jawab yang mana? Yang paling atas. Kolomnya kecil sekali, jadi jawabannya tidak mungkin sepanjang itu, cewek. Apa ayo?
cari Veno ambil. Nah, kalau sudah isi berarti benar. Yes, bisa. Tinggi kok, boros tinggi kok. Tidak bisa naik tangga. Dan naik kursi. Bukan double ticknya ya. Tempel. Penol. Oke, lanjut kelompok berikut. Maju. Silakan. Dari sini dulu depan ini. Dimas, kelompok 1. Oke, kelompok 2 habis itu. Pilih jawabannya di sini. Balik. Kak? Iya kak? Iya. Oke, Dimas. Habis ini kelompok berapa? 3. 4. Yunina dulu, kelompok 3. Dari tadi belum, nanti habis itu belakang. Susan, kalau Susan pakai lagi merasa bantu Oh, saya pikir ada apa di Oke, lanjut kelompoknya Yunina maju, gantian. Nanti habis ini tempel ya. Oke, habis Yunina masuk kelompok Sarina dulu, kelompok ini. Dian, Sarina, Meli, dan Tinus, Marta. Oke. Buka double tip ya di belakang dulu. Lanjut kelompoknya Marta. Oh Meli ya, Meli yang maju Marta. Yang mana yang mau kerjakan? Yang bawah sini? Atau ini? Yang ini? Iya, yang di bawah. Oh yang sudah yang bawah. Berarti yang kanan atas belum dikerjakan itu. Nanti ini di Main saja, oke lah. Iya. Lanjut yang di atas belum diisi tuh. Sin berapa itu? Oke Aristo baru. Aristo ini. Saatnya jam ketiga. Habis itu kamu berapa lagi? Emina. Oke, Emina. Yang di studio belajar masih mengumpulkan informasi yang pakai di harian. Lanjut Emina. Maju. Jadi ini kita menuju perjalanan mencari nilai X maksimum. Sekarang yang Emina akan kerjakan setelah kalian buka aplikasi Studio Belajar. Coba buka di HP-nya aplikasi Studio Belajar. Nah, dari aplikasi Studio Belajar, kalian akan mencari rumus sin 2 alfa. Saya ada kasih bimbingan di LKPD kalian bagaimana cara mencari Studio Belajar. Di LKPD. Buka matematika minatnya baru materi. Rumus-rumus trigonometri. Lihat semua rangkuman lalu ke rumus-rumus trigonometri. Ada rumus trigonometri sudut rangka. Coba Ibu lihat. Rumus-rumus trigonometri. Matematika minat kita ya. Minatan. Terus rumus-rumus trigonometri. Sudah dapat? Sudah. Yang di sini? Matematika minatan rumus oke. Ya. Oke ya. Nah dari aplikasi itu, oh temanmu dari kerja. Nah sekarang masuk ke sini, betul.
bagi 2. Yang ini nih permainan rumus yang kita harus kerjakan biasa di matematika itu banyak kok. Kalau saya bagi 2, berarti 2 yang di sana yang di kiri ini masih ada atau enggak yang di kanan? Iya. Ya, berarti jawabannya mau siapa? Kos A. Oke, maju ke depan 1 orang, baru tempel lagi. Langsung tempel 2 saja, 1 kali jarak. Ya, karena sudah dibagi 2 ya. Iya. Oke. Kalau anak IPA tuh udah pintar kalau rumus-rumus begini. Sip, thank you. Nah, sekarang kita mau cocokin dengan rumus X maksimum. Jadi rumus X maksimum, bagaimana rumus X maksimum? Saya bisa tulisin 2A alfa per 2G. Oke, siapa mau tempel? Saya. Ya, boleh Agnes. Habis Agnes baru Junior. 2G saja. Oke, Junior maju kalau gitu. Junior maju, tempel yang sama. Di penyebutan penghilang. Oke, ya. Itu penyebutan penghilang namanya. Ya, ini baik, kita lanjut lagi ini tahap X terjauh. Untuk X terjauh itu rumusnya 2 kali X maksimum. Kalau kita kembali ke gambar kita lihat ya. Nah ini X terjauh dari awal sampai akhir kan? Berarti kalau 2 kali kan ini 1 kali X maksimum, 2 kali. Ngerti kenapa pakai 2 kali? Ada 2 kali jalan. Betul. Makanya juga X ini 2 kali X maksimum. Nah, rumus X maksimum ini tinggal kamu isi di sini. Ya toh? Oke. Saya buka lagi amplop baru. Ini amplop saya bukan isi uang ya. Saya ini banyak bawa amplop tapi bukan isi uang. Isinya jawaban. Pilih lagi jawabannya di sini yang pas. Lalu tempel di kertas mandiran. Kelompok yang lain anak yang belum maju. Bros Joni belum maju ya? Sudah. Yang belum maju siapa? Dian. Dian belum maju Dian. Dari tadi Dian. Alon belum. Dian, Alon. Bede. Tino tadi sudah menjelaskan. Mana? Yang titik-titik pertama. Lanjut, Aron. Siapa yang belum? Belum ya. Oh, Robin belum maju. Itu Jeffrey. Jeffrey ya, Jeffrey. Habis Robin, Jeffrey. Oke, hari ini kita harus maju. Ibu saya. Pada detik ini Oke, lanjut kelompok berikut. Profit ya.
bahasa Indonesia lagi. Apa arti kata menala? Mendalami. Memencari suatu masalah. Apalagi berpikir. Alat berpikir ya. Sekarang dulu waktu TK masih ingat TK? Siapa yang masih ingat TK-nya? Biasanya Pak Guru atau Bu Guru biasa begini. Ada satu balon tambah satu balon, jadi kita punya berapa balon? 2. Nah, sekarang sudah diganti balonnya dengan alfa. Kalau ada 2 alfa, berarti sebelumnya ada berapa alfa? 1 alfa. Itu yang dikerjakan. 1 tambah 1. 1 alfa tambah 1 alfa. Oke, siapa mau maju? Saya. Samina. Ibu. Ya? Nanti yang satu tulis kayaknya terbang. Oke. Yang satunya tulis saja. Oke, alfa. Itu apa? Videonya besar deh kan? Lanjut. Nah, sekarang sin alfa tambah alfa. Lihat di studio belajar. Kalau sin alfa tambah beta itu jadinya apa? Sin alfa. Sin alfa tambah beta itu jadinya apa? Sin alfa. Oh ya, jadi di sini harus isi apa ini? Karina belum aja dari tadi Aida. Iya. Nah, lanjut yang berikut. Siapa Gonita? Oke. Habis itu Yohana lah. Yohana di mana dulu? Iya. Lanjut kelompok berikut. Yang baru maju Yohana. Kebetulan ya sudah mau tidak mau pasti jawabannya karena sudah tidak ada jawaban di amplop ini. Karena saya sudah lagi ke amplopnya. Oke, akhirnya kita dapat ini rumus apa? Identitas trigonometri sudut. Mantap. Kita dapat rumusnya ini. Sudut rangkapnya kita dapat. Sekarang kita kerjakan. Lihat ya KPD selesaikan permasalahan. Sekarang saya buka amplop ketiga. Kembali di pertama. Kembali di pertama. Flexer yang belum ya. Flexer, William. Nah, Oke, setelah Eli siapa? Lexer ibu. Lexer belum. Jadi bisa belum? Bisa cukup.
Ya, bisa. Sapi itu lexer, jangan berbicara dulu. Sari itu apa? Lexer yang Jawa. Mie-nya itu apa lexer? Mie? Bisa. Sekarang saya mau tanya siapa yang mau maju berikut? Saya ibu. Habis William Manta. Martinus. William Manta. Martinus. Martinus, William Manta, Martinus. William, sabar dulu dia. Saya mau tanya sama William sekarang. William, yang ini rumus apa ya kita gunakan ya? Sa sama dengan akar dari mi kuadrat kurang b kuadrat. Itu rumus apa? Rumus samping. Ya. Apa namanya? Apa? Ini pangkat 2 kurang B pangkat 2. Oke, betul. Itu rumus apa? Apa? Pitagoras. Pitagoras. Pitagoras ya. Ingat Pitagoras pada segitiga apa? Siku. Ya, William ingat siku-sikunya kok. Oke, kita lanjut 5 pangkat 2 berapa, William? Nah, cari angka 25 di sini. Saya tidak perlu. Cari 25. Oke. Langsung sudah ya. Atas dulu aja deh tadi ya. Saya ibu saya. Yang belum Manta dulu. Manta belum maju Manta. Saya. Manta, Emina. Emina belum. Manta dulu. Martinus Emina. Mata dulu Martinus ya. Manta maju Manta. Manta kurangi 25 kurang 9. Nanti ya gantengan. Tinus maju Tinus berpikir angka 16 berapa Tinus? 16. Saya jawab. Ini sempat ibu. Mana ini ya? Saya jawab. Ini sempat. Emina maju berikut. Sekarang kosinus apa? Tinggal cari bilang Emina saja. Ya. Habis Emina Yunina. Oke, Aristo silakan teman-teman mandi ya. Aristo. Yunina. Yunina baru Germita. Saya. Tunggu dulu, Yunina Germita Aron. Saya ibu. Ibu ingat. Saya coba terakhir. Yang terakhir. Saya. Ibu tadi saya bilang Saya coba terakhir. Yunina. Atlas sudah. Germita tadi udah berubah. Germita Atlas maju. Itu setelah 2 Agnes, 2 kali 3 berapa Agnes? 2 kali 3 berapa? 6 kali 4? 24 kan? 24. Jangan salah, 24 beda sama 2,4. Habis Agnes, berikut maju Germita ya sudah. Germita maju Reno setelah itu. Oh, Aron. Aron berdiri sini makanya. Aron dulu Germita. Aron saya Cowok Korea itu pelan-pelan saja. Ayo, nanti sini Aron. Aron, berapa itu Aron? Iya yang ini. Siapa di sini? Lexer sudah kah? Oh sudah tadi saya tidak tanya. Elis sudah tadi. Semua sudah maju ya? Hello? Dimas, iya. Dimas. Sekarang saya mau tanya cara cepat perhitungan. Ayo, ke kelas 11. Ya, gitu. Yang mana yang saya bisa saling mencoret? Kamu coret sendiri. Coret yang mana? 25 coret dengan? Oke, berarti sudah lanjut teman yang lain.
Saya sudah kasih Lanjut lanjut. sudah. Oke, yang lain. Berarti tempel angka berapa? 2,4 Ibu. Belum lah. Itu Oh iya 24 dulu Ibu. Oh, ya oke. Kan tadi baru saling membagi. Ya. Ya. Oke, selanjutnya terakhir Robin. Oke, Robin tangan-tangan. Robin. Ya. 24 bagi 10 berarti berapa angka di belakang nama? Satu apa dua? Satu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ya. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang akan kita hadapi. Sekarang saya minta kalian isi kesimpulan. Trigonometri sudut rangka tidak lepas dari materi sebelumnya tentang identifikasi penjumlahan dan selisih dua sudut dan materi prasyarat trigonometri pada perbandingan segitiga segi. Pada pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui jarak terjauh. Pelajaran ini tuh ternyata kita bisa dapat fisika, terus kayak ada beberapa mata pelajaran yang tergabung dalam. Jadi kita bisa tahu dari lompat jauh tadi tuh kita tidak hanya melihat gambarnya, tapi kita bisa mengetahui ternyata dalam itu ada banyak yang kita bisa simpulkan begitu. Jadi kita bisa mengetahuinya, oh ternyata kita cuma bukan hanya lompat saja, tapi ternyata ada nilai-nilai juga yang di dalamnya. Hari ini tuh kita bisa belajar bahwa pelajaran trigonometri tidak hanya pakai untuk matematika saja, kayak jarak itu kan biasa di fisika atau jadi bisa di fisika dan pelajaran lain. Dapat menjelaskan rumus-rumus trigonometri mulai dari sinus, kosinus, sama tangan menggunakan sudut rangkap yang benar. Terima kasih. Sekarang angkat semua lembar jurnal refleksi penilaian guru. Jadi kalian hari ini menilai saya. Ya, kasih 7 semuanya. Kalian hari ini menilai saya, menilai model pembelajaran, bukan menilai gurunya bagaimana, bukan, tapi aplikasinya bagaimana, studi aplikasi studi belajarnya, terus model pembelajaran itu banyak. Yes, cetak saja. Isi jurnal penilaian guru. Iya, tulis nama. Tidak apa-apa. Sambil kalian tulis sambil saya jelaskan, hari ini mungkin mengingatkan lagi, kita ini belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian mengetahui dulu masalahnya, lalu kita teliti bagaimana mengumpulkan informasinya, lanjut kita mencari data-datanya, informasi, lalu kita menyelesaikan permasalahan. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang identitas trigonometri sudut rangka dari masalah yang nyata dari tentang pelajaran olahraga, lompat jauh, masuk hitungan fisika, ringkas, dan
terima kasih pada hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kami. Tuhan berkati guru kami yang sudah senantiasa mengajari kami, membimbing kami. Tapi juga kami sebenarnya akan melanjutkan pelajaran kami. Kami serahkan semua kegiatan kami hanya ke dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ucap salam. Guru ucapkan terima